Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan membahas seputar mengenai ekonomi syariah nih. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai konsep dasar ekonomi syariah. Nah, konsep dasar ekonomi syariah ini menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi, dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi. Lalu sistem ekonomi di dunia, yaitu ada tiga. Yang pertama ada sosialis, yang kedua ada kapitalis, yang ketiga ada islamis. Oke, kita bahas sosialis. Nah, paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia sehingga negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan. Nah, kalau untuk kapitalis, sistem ini sangat menganut sistem mekanisme pasar yang menjadi cita-cita utamanya adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Lalu Islam. Nah, sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis nih. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Nah, sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Nah, ekonomi Islam ini menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Nah, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberi rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selanjutnya, karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Yang pertama itu ada ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilmahi oleh nilai-nilai Islam atau manan. Kemudian selanjutnya, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif dalam Islam. Itu menurut Khursyid Ahmad. Selanjutnya, ekonomi Islam adalah tanggapan para muslim atau atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman, menurut N. Siddiqui. Selanjutnya, Islam juga merupakan suatu agama yang memberikan tuntutan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Nah, inilah yang sering kita sebut dengan implementasi Islam secara khafah atau menyeluruh. Selanjutnya, proses islamisasi ilmu ekonomi konvensional. Nah, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilmahi oleh nilai-nilai Islam atau manan. Nah, proses islamisasi terhadap ilmu ekonomi kapitalisme atau ilmu ekonomi konvensional, acuan utama yang digunakan sesungguhnya ini tetap berasal bangunan dari ilmu ekonomi kapitalisme yang sudah ada. Kemudian tugas ilmuwan ekonomi Islam adalah mengkaji dan meneliti kembali dengan menggunakan panduan yang berasal dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah teori-teori ekonomi kapitalisme itu dilihat dan dicermati dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan dirubah atau dihilangkan dihilangkan. Sebaliknya, jika teori-teori yang berasal dari ekonomi kapitalisme tersebut tidak bertentangan maka akan dipertahankan dan tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Selanjutnya, membangun ilmu ekonomi Islam dari sistem ekonomi Islam. Nah, membangun ilmu ekonomi ini akan berangkat dari pandangan dari ekonomi Islam. Berbagai pandangan ekonomi Islam tersebut ini dihasilkan dari proses penarikan pemahaman atau istinbatul ahkam yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, berangkat dari berbagai pandangan ekonomi Islam, kemudian disusun sebuah sistem ekonomi Islam. Jika sistem ekonomi Islam ini telah disusun, tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang nyata, maka akan menghasilkan sebuah tatanan ekonomi
yang khas, yaitu tatanan masyarakat ekonomi Islam. Selanjutnya, problema dasar sistem ekonomi Islam. Nah, menurut pandangan sistem ekonomi Islam, masalah kelangkaan tidak dianggap sebagai problema yang mendasar dari ekonomi manusia. Nah, sehingga persoalan produksi, baik apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu akan diproduksi, bukan menjadi prioritas utama dari pembahasan sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam ini diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan kepada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun, akal manusia dengan sendirinya ini akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Selanjutnya, metodologi untuk memperoleh solusi. Nah, metodologi untuk memperoleh solusi dalam perspektif ekonomi Islam berarti kita akan membahas tentang bagaimana cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan apa yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan bagaimana problem ekonomi yang muncul di tengah-tengah kehidupan manusia. Metodologi untuk mendapatkan solusi yang akan kita bahas ini ada dua. Yang pertama ada metode deduktif, yang kedua ada metode induktif. Nah, untuk metode deduktif ini untuk menarik hukum syariat dari seruan atau khotib yang berasal dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung dan kemudian dijadikan sebagai solusi terhadap problem yang terjadi di lapangan. Nah, kalau metode induktif ini metode yang berangkat dari fakta problem yang sudah terjadi di lapangan untuk dicarikan nih status hukum syariatnya gitu, yang sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sehingga dapat dijadikan sebagai solusi terhadap problem yang terjadi di lapangan. Kepemilikan al-milkiyah. Yang pertama itu ada kepemilikan individu. Nah, pengertian pemilikan individu ini dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi atau reward dari barang tersebut. Yang kedua, kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum ini adalah izin asyari kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda-benda yang masuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan asyari diperuntukkan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. Nah, asyari ini melarang benda tersebut hanya dikuasai seorang saja. Kemudian yang ketiga itu ada kepemilikan negara. Nah, harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum, melainkan milik pribadi. Namun, barang-barang tersebut terkait dengan kaum muslimin secara umum. Kemudian penguasaan sepenuhnya ini menjadi wewenang kepala negara atau khalifah, yaitu menurut pandangan dari ijtihad khalifah. Selanjutnya itu distribusi kekayaan. Nah, bahwa problem yang paling hakiki dari ekonomi sesungguhnya adalah problem distribusi. Bahwa akal manusia tidak akan mampu memecahkan problem ini secara adil. Nah, sesungguhnya manusia sangat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan problem, sehingga dapat tercipta tatanan ekonomi yang benar adil bagi segenap manusia di atas muka bumi. Nah, aturan ekonomi Islam dalam distribusi ada dua pendekatan, yaitu distribusi antar individu dan distribusi melalui negara. Lalu hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalisme? Nah, kapitalisme itu harta dikuasai penuh oleh manusia. Sosialisme itu dikuasai oleh negara. Sedangkan Islam, segala harta apapun bentuknya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang penggunanya itu diatur menurut aturan-aturan Allah. Lalu ada sebuah pertanyaan di sini, menurut ekonomi Islam, perseroan atau syirkah yang dibentuk firma, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham termasuk pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut? Oke, baik, saya akan menjawab. Kenapa sih diharamkan? Ya, karena ada tarifnya, maka itu diharamkan. Untuk makna tarif ini adalah bermewah-mewah atau berfoya-foya yang hukumnya haram.
adalah berfoya-foya atau bermewah-mewah dengan jalan membelanjakan uangnya atau hartanya untuk perbuatan penyalahgunaan nikmat, ya nikmat, terus berbuat maksiat gitu kan, sombong, takabur, dan membangkang kepada Allah. Ini karena banyaknya nikmat yang diterimanya sehingga membuat dia takabur gitu. Itu menurut pendapat dan pandangan saya. Kalau kalian punya pendapatan lain, boleh banget gitu ya, tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.